Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya Mas Joko. Kali ini kita ada di sebuah hotel yang fresh banget ya. Jadi saya kemarin nanya, hotel ini baru dibuka itu April 2020. Jadi sekarang Juli, berarti baru Mei, Juni, Juli, baru 3 bulan. Jadi hotelnya sangat-sangat fresh dan berada di Bali Kuta. Namanya adalah Alof Bali Kuta. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau minum dulu ya, soalnya aus nih dari luar tadi. Minum dulu ya. Mantap bener. Jadi hotel ini terletaknya di daerah Kuta ya, tepatnya dia gabung dengan Beach Walk Mall. Jadi kalau kalian nginep di sini cocok banget karena kalian kalau mau kemana-mana bisa tinggal nyebrang ke mallnya. Oke, jadi sekarang kita mau ngebahas 3 aplikasi yang bisa menunjang produktivitas kalian. Nah, 3 aplikasi ini saya pribadi aku juga udah make ya. Ada yang udah saya pakai udah lama dan 2 aplikasi sih baru-baru ini aja ya. Yang pertama adalah aplikasi note taking yaitu Notion, kemudian yang kedua aplikasi scheduling and planning itu pakai Google Calendar, dan yang ketiga adalah aplikasi untuk mencatat atau menulis juga yaitu GoodNotes. Nah, kita akan bahas agak lebih detail ketiga aplikasi ini karena bagi saya ini aplikasi sangat-sangat bermanfaat kalau kalian bisa menggunakannya. Jadi yang pertama adalah aplikasi Notion ya. Saya sambil screen record di screen iPad saya supaya kalian bisa tahu yang saya maksud tuh kayak gimana. Nah, yang pertama adalah Notion. Di sini saya buka ya. Notion, saya buka. Nah, ini adalah aplikasi note taking. Cuman bedanya adalah dia note taking dengan penambahan fitur-fitur yang membantu kalian tuh mencatat atau mengingat pekerjaan kalian lah. Kalian bisa tulis di sini. Nah, ini fiturnya banyak banget ya. Yang saya suka adalah di sini itu kita bisa menambahkan struktur dari kerjaan atau project kita ya. Contohnya ini saya ada side project kan buat digital branding, itu saya tulis semua di sini. Mulai dari konsepnya, kemudian dan ini bisa di breakdown lagi ya, terus kenapa saya buat, terus lebih apa-apa aja yang akan saya bahas itu saya bisa breakdown di sini. Dan ketika kita menuliskan itu semua, kita tuh mengurangi beban pikiran kita yang ada di otak kita. Jadi yang ada yang kita ingat-ingat gitu, kita tulisin aja. Karena kan manusia juga ingatannya kan terbatas ya. Kalau kita tulis itu akan jauh lebih mudah kita mengingatnya ke depannya. Nah, termasuk saat ini saya bikin video ini, saya juga biasanya bikin struktur videonya tuh udah dalam aplikasi Notion ini ya. Saya memanfaatkan bullet listnya ini untuk menuliskan poin-poin besar apa aja yang harus saya bahas di video kali ini. Nah, di sini yang saya pakai tuh biasanya ya listnya ini ya, sama untuk checklist lah. Kayak ini, misalkan saya kalau dinas, saya selalu bikin checklist defaultnya kayak gini. Jadi ketika saya mau berangkat tuh saya udah tahu listnya yang harus dipenuhin apa aja, jadi nggak ada yang ketinggalan. Itu penting banget bagi saya. Terus saya juga mau nunjukin dia bisa buat view kayak Kanban gitu loh, kalau kalian tahu. Jadi to do, doing sama done itu kan. Saya jarang pakai sih sebenarnya, cuman ini biasanya kalau di penerapan agile project management tuh kayak gini biasanya dia bikin list kayak gini buat membantu kalian sih. Nah, selain itu juga Notion kenapa bagus juga karena banyak orang yang make sehingga tuh udah banyak tersedia template kayak misalkan buat habit tracker, book tracker. Kalian udah baca buku, kalian bisa cari deh di internet. Nanti saya coba kalian cek ya, saya pasang di sini nih contoh template Notion Coach yang bisa kalian pakai. Terus Notion ini juga dia aplikasi yang cross platform ya, jadi saya pakai di iPad kemudian untuk mencatat gitu ya, kemudian saya buka nanti di iPhone gitu, itu akan sama, kontennya sama karena dia online, sistemnya pakai cloud. Jadi semua data tuh di store di cloud, kalian harus connect ke internet. Begitu pula ketika saya buka di laptop, saya bisa buka dengan konten yang juga sama. Jadi itu sangat-sangat penting buat saya. Ketika saya hadir suatu kegiatan yang saya nggak bisa bawa iPad, saya bisa pakai HP aja buat nulis gitu kan, tapi semua kontennya sama tetap. Nah, sebenarnya saya penggunaan utama di Notion ini saya buat planning sih. Jadi saya menggunakan ini untuk membuat weekly plan di aplikasi Google Calendar. Jadi lanjut aja ya. Jadi saya tuh dalam bikin planning sepekan tuh saya udah punya list goals yang saya bagi menjadi sub dimensi dalam hidup ya. Contohnya nih kayak family and relationship saya bikin, terus intelektual mengenai belajar apa aja, terus projects, terus physical dan juga personal goals, financial dan karir. Saya nggak akan bahas secara detail, mungkin nanti bisa jadi pembahasan baru ya. Tapi intinya dalam sepekan ke depan tuh saya merencanakan dalam 1 week itu
saya mau ngapain aja berdasarkan goals. Jadi kita menjalani week itu nggak cuman let it flow aja ya, karena saya pribadi lebih suka punya target ya. Saya harus ngapain aja agar saya nggak miss dari goals kita gitu kan. Termasuk buat kerjaan juga, mostly saya karena employee ya, jadi mostly lebih banyak di pekerjaan ya. Apa-apa yang harus kita selesaikan dalam sepekan tuh udah saya masukin dalam weekly plan. Kenapa harus weekly sih? Sebenarnya saya ambil ini dari buku 7 Habits of Highly Effective People. Ketika kita merencanakan tuh, pertama kita sebenarnya harus membuat atau mengelompokkan tas-tas mana aja yang harus kita rencanakan. Kan ada kuadran ya, kalau kalian tahu Eisenhower quadrant, itu kita fokusnya adalah di kuadran important tapi not urgent. Jadi kita sebisa mungkin tuh menghilangkan sesuatu tuh menjadi urgent. Jadi kita harus buat pekerjaan kita tuh not urgent semua, sehingga kita bisa planning. Jadi kita dalam pace proaktif lah. Kalau kita udah sampai urgent, artinya kita secara nggak langsung tuh udah deket deadline dan kita terkesan terburu-buru. Jadi kita harus maksimalin di sesuatu yang important dan not urgent, sehingga kita bisa planning dalam minggu ke depan, sepekan ke depan. Nah, terus jangan lupa juga kalian sebisa mungkin sebelum kalian planning tuh kalian sudah kelompokin tas-tas mana aja yang bisa kalian delegasiin, terutama tas-tas yang urgent tapi dia not important. Jadi tas-tas yang ringan yang kalian bisa delegasiin tuh kalian harus bisa delegasikan ke orang kalau kalian bisa. Karena kalau kita sendiri itu kan terbatas ya, kemampuan kita, waktu kita, energi kita terbatas. Jadi kita harus lakuin sesuatu yang benar-benar important buat goals kita sehari-hari. Nah, terus lanjut tadi ke Google Calendar. Sama juga, Google Calendar ini aplikasi yang pertama free. Kemudian cross platform juga, bisa dibuka di web, di iOS, di iPad tuh bisa. Kontennya pun sama. Jadi ini penting banget kalian buat coba ya mengimplementasikan weekly plan ini. Biasanya saya merencanakan itu di hari Ahad, karena saya memulai hari pekan itu kan di hari Senin. Jadi di hari Ahadnya saya udah merencanakan mau ngapain aja selama sepekan. Contoh ya, kita buka aja Google Calendar langsung. Nah, ini saya udah bikin planning nih sebenarnya selama sepekan ya. Kalian bisa lihat di layar, nanti saya tampilin di video. Ini saya ada record video sekarang sama pindah hotel nih. Saya harusnya udah masuk pindah ini ya. Jadi saya sempetin nge-record video sebentar. Jadi idenya adalah kita time blocking. Jadi ketika kita selama sepekan ke depan itu udah tahu mau ngapain, kita tuh nggak bingung. Karena gini, energi kita selama sehari itu kan terbatas. Di pagi hari kita energi paling tinggi. Jadi energi tinggi, tapi makin lama makin sore makin malam tuh akan turun energi kita, semakin melandai. Ketika energi kita turun, itu tubuh kita, otak kita tuh akan cenderung memilih tas-tas yang lebih mudah gitu ya. Contohnya kalau kita nggak tahu mau ngapain, ketika kita waktu kosong kita akan scrolling, cari dopamin ya istilahnya tuh. Ketika kita scrolling kan kita mendapat sesuatu yang baru dan random, itu memberikan kesenangan kepada diri kita, sehingga kita nggak sadar kan kalau scrolling itu sampai lama banget. Karena itu tadi, energi kita itu turun, sehingga kemampuan kita berpikir kita untuk memilih tas yang sesuai dengan tujuan hidup kita, purpose kita, goals kita itu berkurang. Jadi kita memilih sesuatu yang mudah. Nah, kalau kita udah punya kerjaan, kalau kita udah punya planning, contohnya, kita akan berusaha mengikuti plan. Jadi memang di sini ada trik juga ya, gimana kita ngelatih diri kita untuk nggak ngikutin keinginan kita tok, tapi kita mengikutin apa yang seharusnya kita mau, yaitu dengan plan tadi. Ini bisa membantu banget. Contohnya sekarang saya kan harusnya record video nih dari jam 12, cuman saya mundur sedikit karena tadi ada anak saya yang agak rewel. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap bisa ngerjain tas kita kan, kayak gitu nih. Nah, terus saya juga mau nunjukin kalau di aplikasi ini itu kita bisa buat sesuatu sesuai eventnya ya. Contoh ini saya nulisnya sunnah ya, jadi kayak rutinitas harian untuk ibadah kayak zikir saya masukin. Ketika saya nggak mau liatin ya tinggal dihilangin aja, tapi defaultnya dia ada gitu kan. Nah, itu lihat banyak nih. Selama sepekan sebelumnya saya juga punya planning banyak banget. Dan ini triknya juga ya buat kalian yang mungkin kerja atau ya tau lah, kita nggak bisa hanya ngerjain tas-tas kita aja ya. Tentu kita punya waktu juga buat orang lain, kayak kolaborasi kah, koordinasi. Nah, di situ baiknya kalian memberikan free time juga. Jadi kalian harus trial and error, sehingga kalian tahu seberapa detail kalian harus merencanain. Kalian harus coba. Jadi karena masing-masing orang pasti beda-beda, lingkungannya beda-beda kan. Untuk saya yang kerja tuh biasanya saya memang kasih spare ya, ada waktu kosong yang saya rencanakan memang buat
bisa diganggu atau bersosial juga di kantor ya. Itu memang saya rencanakan seperti itu supaya nanti kita kerja itu kan, karena nggak cuman kita sendiri ya, kita butuh koordinasi orang lain dan juga butuh masukan dari orang lain, dan kadang juga banyak gangguan ya kalau di kantor tuh. Nah, jadi sebenarnya saya kasih view ini ya. Jadi sebenarnya saya tuh tadi ketika buat planning itu saya ngambil dari yearly goals ini. Jadi apa-apa yang saya harus lakuin itu saya ambil dari goals. Jadi contoh nih, ini yang sebelumnya ya, saya harus personal branding IG. Jadi saya udah tahu nih, jadi dalam pekan ini saya akan contoh nih actionnya, saya bikin ini sebenarnya buat IG nih, bikin reels gitu kan, saya udah masukin. Jadi faktor-faktor goals kita ini saya masukin semua di weekly plan supaya kita lebih tertata sih cara kerjanya, kurang lebih begitu. Terus selanjutnya ya, aplikasi yang selanjutnya yang saya akan bahas tuh yakni GoodNotes. GoodNotes. Oke, selanjutnya aplikasi yang terakhir ya, saya coba show nanti di video ini. Saya pakai namanya GoodNotes. Bisa nggak ya? Ya, ini udah waktunya check out, jadi saya bikin secara singkat aja ya. Nah, ini GoodNotes. Jadi karena ini aplikasinya sebenarnya free ya. Kalau free itu kalian terbatas hanya bisa 3 notebook ya. Tapi kalau kalian purchase, kalian bisa lebih banyak lagi notebooksnya. Jadi di sini saya bagi contohnya aja nih ya. Buat book notes, jadi catatan-catatan saya dari buku-buku itu saya catat di sini nih. Tuh kan, bagus kan? Jadi kalian istilahnya apa ya? Ilmu kalian tuh nggak kalian lupain gitu. Kalian bisa tulis di sini. Kalau kalian butuh, kalian tinggal buka. Kan? Mantep banget. Lebih simple juga tuh, banyak banget catatan. Mungkin saya nanti suatu saat pengen saya jadiin buku nih, bisa jadi kan, jadi rangkuman buku kan lumayan. Learning saya juga bikin ketika dengar kajian, saya masukin di catatan supaya ilmu tuh nggak lupa, karena kata Nabi kan, ikatlah ilmu tuh dengan tulisan. Terus juga saya bikin visuals buat bikin video, ini saya juga tulis di sini ya. Sangat bermanfaat bagi saya. Ini coba lagi ya, Joko, mana Joko? Nah, tes aja. Oke, itu aplikasi yang terakhir. Ya, itu tadi ya, cukup itu aja mungkin pembahasan dari saya. 3 aplikasi tadi buat menunjang produktivitas kalian. Yang pertama adalah Notion, kemudian Google Calendar, dan yang terakhir adalah GoodNotes. Semoga ini bermanfaat, dan kalau kalian rasa bermanfaat, kalian coba ya, jangan cuma dijadiin pengetahuan aja, karena keinginan saya juga selain kita memberi info ini, kalian harus coba supaya kalian tahu. Jangan lupa kalian komen di komentar kalau ada yang belum jelas atau ada yang kurang. Kalau kalian minta konten-konten lain yang setipe, nanti mungkin saya bisa bikin konten lain yang kalian minta gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.